Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah nggak capek lagi? Sudah. Kemarin kan baru pulang dari study tour ya? Ya. Sudah semangat lagi ya untuk belajar ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dulu dengan berdoa. Pada ketua kelasnya Sofi ya, silakan Sofi dipimpin doanya. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya. Amelia Nur Cahyani. Hadir. Oke. Maulida Kayatul. Hadir. Sarifah. Cerita. Siti Nurhaliza. Sofia. Sofia kenapa kok pakai jaket? Masuk angin. Masuk angin. Baru pulang tadi tuh sudah sakit. Capek ya. Oh iya. Tapi makannya rutin ya di sana ya. Jaga kesehatan pokoknya ya. Berarti cuma 14 siswa nih ya yang hadir ya hari ini ya. Ya. Dikit. Sudah. Nah, ini yang baru pulang dari study tour kemarin. Senang? Senang. Iya, kalian senang enak jalan-jalan. Ibu ditinggalkan. Ya. Oke, kemana kemarin kalian study tournya? Ke Malang. Ke DUDI apa? Ya, silakan. Ke Batik Olive di Batu Malang. Oke, ke Batik Olive ya. Itu DUDI yang bergerak di bidang tata busana ya? Ya. Nah, selama di sana apa sih yang kalian lakukan? Siapa? Mengamati proses pembuatan batik. Oke, mengamati proses pembuatan batik. Ya. Oh ya, karena tata busana itu memang bergerak di bidang tekstil ya. Berarti kalian di sana kemarin itu mengamati tentang pembuatan batik. Nah, kita sudah dapat dua informasi nih. Satu, yaitu tempat DUDI-nya di Olive. Yang kedua, di sana kalian itu mengamati batik. Nah, kalau kita berbicara tentang informasi nih, ingat lagi pelajaran yang lalu itu tentang apa? Ya, silakan. Teks eksposisi tentang pengertian, tujuan, jenis, dan struktur. Ya, benar sekali ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teks eksposisi. Nah, berkaitan dengan jenisnya, siapa yang masih ingat ada berapa dan apa saja sih jenis teks eksposisi itu? Ya, silakan. Ada 6, yaitu 1. Definisi, ilustrasi, perbandingan, laporan, perkembangan, proses. Oke, benar ya, itu tadi. Nah, sekarang kalau kita memikirkan tentang jenis teks eksposisi tadi, digabung dengan study tourmu, itu kira-kira dari study tourmu itu jenis teks eksposisinya yang dibuat apa? Eksposisi Laporan, bisa? Proses, perbandingan. Oke ya, jadi tadi kan sudah ada 3 nih. Nah, berkaitan dengan informasi tersebut yang sudah kamu dapatkan ya. Jadi hari ini tujuan kita ya, tujuan pembelajaran ini yaitu agar kalian itu bisa menulis teks eksposisi yang berdasarkan dunia kerja. Ya, jadi karena kalian itu DPB tata busana, dunia kerjamu di mana? Kembali lagi ke butik. Seperti itu. Kenapa kalian kemarin diajak study tournya itu ke butik, ya? Sebelum kamu menulis teks eksposisinya, nah sebelumnya kamu harus tahu dulu, ya, bagaimana cara membuat paragrafnya, di mana letak kalimat utamanya. Nah,
sekarang coba kamu cari jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Yuk googling sekarang, silakan. Oke, ada berapa jenisnya yang sudah kalian temukan? Ada tiga ya. Yang Paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. ya, benar sekali. Nah, ada deduktif, ada induktif, ada campuran. Nah, sekarang kalau yang deduktif, yang D, berarti kalimat utamanya ada di awal. Kalau yang induktif, kalimat utamanya ada di akhir. Kalau yang campuran itu kalimat utamanya ada di ada di awal dan akhir ya. Oke ya. Sebelum kamu membuat teks eksposisinya, kembali kita akan membentuk kelompok. Tetap seperti kemarin, satu kelompok 2 siswi. Ya, satu kelompok 2 siswi. Satu berperan sebagai pendengar, satu berperan sebagai pembicara ya. Nanti ditukar kembali. Kalau sudah ganti temannya, yang satunya jadi pembicara dan yang satunya lagi jadi pendengar ya. Nah, untuk kelompoknya ya, biar nggak ruwet, biar nggak sulit, kita pakai ini aja teman sebangku ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang tengah ini berhadapan. Nah, kelompoknya temannya yang berhadapan saja ya. Jadi bisa kalian pindah ke sebelahnya atau yang sebelah sana pindah ke sini. Gimana lah enaknya, ntar lagi ya. Kalau yang sebelah sana tetap ya, ini berdua, yang sana juga berdua ya. Oke, yuk gabung dengan kelompoknya Mas. Nah, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya? Iya. Sekarang coba kalian searching lagi, googling lagi contoh teks eksposisi beserta strukturnya. Cari googling, ayo googling, ketik di Google strukturnya. Oke, buka, coba buka. Dibuka yang sudah ketemu contohnya. Sudah cari satu contoh? Sudah. Dapat contoh yang ada analisisnya ya. Nah, ini harus di ke bawah. Nah, ini misalkan nih contoh teks 1 lingkungan sekolah. Ini ada judul yang pertama. Ada berapa kalimat? 2. Ada 2 ya. Kenapa ada 2 kalimat? Hah? Kenapa ada kalimat? Lihat ini. Ini apa? Titik yang ini. Berarti kalau setiap kalimat harus ada akhiran titik. Berarti di situ ada berapa kalimat tadi? 2 kalimat. Oke ya. Contoh mana yang itu? Ini. Karena sih bukan itu bukan contohnya itu mana? Oh, di bawah. Ya. Nah, ada yang menemukan yang jenis paragrafnya deduktif enggak? Ada. Coba bacakan. Saya menemukannya di dalam tesis. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Oke, berarti itu kalimat utamanya ada di awal ya? Ya. Ada di kalimat 1. Nah, ada kalimat pelengkapnya. Selain kalimat utama, ada kalimat penjelas. Yang mana kalimat penjelasnya? Coba bacakan. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswinya agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Setiap membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruang kelas. Itu tadi informasi penjelasnya ya. Jadi tadi di kalimat utamanya itu bagaimana siswa itu menjaga kebersihan. Kemudian faktornya untuk menjaga kebersihan itu apa? Di kalimat penjelasnya atau untuk menjelaskan kalimat utamanya itu ya, yang diadakan yaitu bagaimana siswa menjaga kebersihannya di kelas. Kemudian dituliskan di kalimat ketiganya itu ada lomba kebersihan kelas. Itu mendukung ya, mendukung di kalimat awal. Seperti itu. Jadi kamu sebentar lagi kalau membuat teks eksposisi ya, diperhatikan dulu
kalimat utamanya itu apa? Misal butik Olivia, seperti itu ya, butik Olivia. Baru kamu pikirkan kalimat penjelasnya untuk mendukung itu, karena ini menjelaskan. Jadi paragraf itu nanti isinya kan menjelaskan butik Olivia. Berarti apa? Oh iya, berarti letak pertama, oh dia di mana, kotanya misalkan. Kedua, dia jualnya apa atau bergerak di bidang apa, di bidang jual baju saja atau di bidang produksi juga, kayak gitu. Itu nanti dijelaskan di satu paragraf pertama, kayak gitu ya. Kalau untuk gampangnya kamu, karena ini masih belajar, kita pakai yang deduktif saja ya. Jadi lebih gampang untuk menjelaskannya. Kamu pilih satu ide pokok, dari ide pokok itu kamu buat penjelasan yang mendukung tentang ide pokoknya, gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Paham? Kalau paham, coba sekarang buat teks eksposisi. Masing-masing dari kalian buat teks eksposisi. Ada kelompok 1, namanya siapa? Maulida dengan Nurul Indah. Apa tadi ini ya? Pakai jenis eksposisi yang mana? Proses. Berarti yang tema 3 ya? Kisma dengan Tiara. Pakai tema yang berapa? Tadi. Ya, enggak, maksudnya tadi kan ada yang laporan, itu yang perjalanan saat itu. Kemudian ada yang butik Olivia, ada yang bikin baju. Kamu pakai yang mana? Yang buat baju. Berarti tema 3 ya. Kamu mau buat yang mana? Yang butik Olivia, apa yang laporan perjalanan, apa yang bikin baju? Butik Olivia. Berarti ilustrasi 2 ya. Berarti yang Tiara yang nomor 2 temanya, yang Kisma yang nomor 3 ya. Kan berarti kamu tinggal laporan. Iya, laporan perjalanan. Berarti kamu itu yang awal buat tesis dulu. Tesisnya gimana? Tesis apa isinya kemarin? Kan permasalahan yang kamu angkat. Berarti kamu di awal itu kamu jelaskan dulu. Ini kan perjalanan ya. Berarti tentang study tour DPB. Kenapa diadakan, kemana, situ, ya. Terus siapa yang mengadakan, siapa yang ikut, itu di tesis. Terus yang kedua, datanya, berapa anak yang ikut, gurunya siapa, terus perjalanannya kemana saja, itu masukkan di argumentasi datanya. Setelah itu, yang ketiga, di penegasan ulang, ya, rangkuman dari tesis sama argumentasi. Nah, sekarang kerjakan dulu tesisnya. Ya, tesisnya berarti kalau kalian masih bingung cara membuatnya, langkah pertamanya apa? Kamu gampang ya, tinggal ingat ya struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi kan ada tesis, ada argumentasi, sama penegasan ulang kan? Nah, pertama kamu buat dulu tesisnya. Tesisnya itu apa? Tesisnya kan kemarin isi atau isu tentang permasalahan apa yang kamu angkat. Jadi kalau kamu angkat masalahnya tentang buat baju atau tentang buat gaun di tesis, kamu bisa taruh pengertian gaun, pengertian baju, atau pengertian yang mau kamu buat apa. Ya, kemudian jenis-jenisnya itu bisa ditaruh di tesis. Setelah itu cara membuatnya di mana? Di bagian argumentasi, karena itu berupa datanya. Ya, ya, fakta dan data. Jadi di bagian argumentasi kalau yang proses tadi butuh bahannya apa saja, alatnya apa, kemudian langkah kerjanya bagaimana, itu di argumentasi. Ya, baru nanti terakhir di yang ketiga itu kamu simpulkan, baik dari tesis sama argumennya, kamu ambil satu kalimat atau simpulkan, kamu letakkan di paragraf ketiga bagian penegasan ulang. Ya, sama tadi yang mungkin menggunakan ilustrasi ya.
yang ilustrasi tadi kamu boleh sekarang searching, coba cari butik Olivia di Batu Malang. Nah, nanti kamu muncul kan itu. Buat dulu tesisnya yang pertama. Ya, misalkan pengertian butik Olivia itu apa, atau butik Olivia itu didirikan oleh siapa, kemudian letaknya ada di mana, di Malang itu di mana, kan pasti ada alamatnya tuh banyak di internet ya, kamu cari. Nah, setelah itu nanti di argumentasinya di sana itu jual apa saja sih, itu yang kamu sebutkan. Apa saja yang dijual, misalnya pekerjanya siapa, terus direkturnya siapa, bisa kamu letakkan di bagian argumentasi. Ya, nanti di bagian penegasan ulangnya rangkuman dari tesis sama argumentasi digabung jadi satu. Gitu ya. Kalau kita membuat karya tulis ilmiah, paragraf, laporan, teks, dan narasi ya. Kalau narasi itu tidak masalah. Karena kalau narasi itu ada tokoh. Tapi kalau laporan, teks, proposal, artikel itu tidak boleh ada subjek diri. Kita itu nggak boleh ada. Saya, aku itu tidak boleh. Ya, gunakan kalimat pasif. Gunakan kalimat pasif. Ya, misalkan seperti ini. Kami berangkat pukul, kan ini ada ya. Kami berangkat pukul 24.00 Selasa lalu. Ini kan ada kami. Kami ini kan harus dihapus. Bisa kamu pasifkan. Seperti ini, keberangkatan study tour. Seperti itu ya. Keberangkatan study tour dilaksanakan pada pukul 24.00 Selasa lalu. Jadi kata kami itu tidak ada. Ya, kami berangkat diganti jadi keberangkatan study tour. Atau bisa dibalik, study tour SMK Mambaul Ulum dilaksanakan. Ini dipasifkan namanya, dilaksanakan, kan ada di. Ya, bukan pakai me lagi. Ya, ada dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi sekiranya kata kami, kata aku, kata saya itu tidak boleh ada dalam penulisan ilmiah. Ya? Oke, paham ya? Ya. Bukan di daftar yang artikel. Atas. Itu. Begini, iya itu. Oke, siapa yang sudah selesai nih yang tangan? Oke, sebagian sudah selesai ya. Nah, sekarang yang sudah selesai ya, silahkan berlatih dulu dengan temannya siapa yang menjadi pendengar dan siapa yang jadi pembicara. Seperti itu ya. Kemudian saling bergantian ya, siapa yang jadi pembicara dan siapa yang menjadi pendengar, dibacakan. Temannya yang satunya koreksi mungkin ada kesalahan. Jadi ketika kalian sudah maju di depan nanti, ketika membacakan hasil kalian, hasil kerja kalian ya, itu sudah setidaknya menurut temanmu benar. Gitu ya. Jadi sebentar lagi silahkan ibu berikan waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan yang lain, dan yang sudah selesai silahkan untuk berlatih. Ntar ibu akan bacakan penilaiannya karena ini produk ya, produk tulisan kalian kan. Nah, untuk tulisan yang kamu buat itu strukturnya berurutan. Ya, kalau strukturnya berurutan nilainya 85 sampai 100. Jadi maksudnya tadi kan tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kalau tidak berurutan, misal kamu argumentasinya itu di atas, kemudian tesisnya di nomor 2, berarti tidak berurutan. Berarti nilainya antara 70 sampai 80. Seperti itu ya. Kemudian adanya ide pokok yang jelas. Ya. Jadi kalau ketika kamu membacakan, oh ternyata ide pokoknya itu sudah jelas, ini punya dia ide pokoknya setelah saya dengarkan itu ada di paragraf pertama, yang keduanya itu merupakan paragraf penjelas semua. Sudah tidak masalah, berarti nilainya 85 sampai 100 seperti itu. Ya? Oke. Benar bukan? Oh gini aja. Gimana kalau kamu jadi pembaca dan aku jadi pendengar? Iya. Study tour SMK Mambaul Ulum berangkat pada 23.30 WIB. Perjalanan kami berhenti pada pukul. Kan tadi kata Bu Ayu gak boleh ada kata kami. Gimana kalau ganti Ini. Iya, ini. Oke. Perjalanan ini berhenti pada pukul 3.20 WIB untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di rest area.
Lalu melanjutkan perjalanan kembali yang bertujuan ke tempat pembuatan batik. Setelah itu kami lanjut ke kata kami lagi. Apa ya? Perjalanan. Setelah itu perjalanan lanjut ke Gria Batik. 5 menit sudah habis tadi ya, buka kesempatan untuk latihan 50 menit. Kemudian, maaf 5 menit bukan 50 menit ya. Nah sekarang berarti kita mulai dari kelompok 1, Maulidah dan Nurul Indah ya. Oke, kepada kedua siswi ini disilakan untuk maju mempresentasikan apa yang sudah kamu tulis ya. Satu jadi pembicara dan satu jadi pendengar. Oke ya, pendengarnya nanti menyampaikan hasil koreksinya ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya, ayo yang lain perhatikan. Saya dari kelompok 1 atas nama Nurul Indah sebagai pembicara. Dan saya Maulidah Rahmat sebagai pendengar. Saya akan membacakan contoh teks eksposisi proses. Judul pembuatan batik Indonesia. Tesis. Batik adalah salah satu kain dan hasil kebudayaan asli Indonesia. Banyak sekali daerah di Indonesia yang menghasilkan kain batik, terutama Kota Malang. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan tradisional dengan beragam jenis, motif gambar, dan warna batik. Warna yang digunakan sekitar Lanjutkan apa? Waktu yang digunakan sekitar 1 minggu untuk pembuatan batik. Argumentasi. Proses pembuatan kain batik melalui beberapa langkah. Yang pertama, 1. Menentukan pola gambar pada kain batik. 2. Penebalan garis menggunakan kain giling yang disebut canting. 3. Tahap tembok dengan mengeblok bagian kain yang tidak ingin terkena warna. 4. Pewarnaan. Proses ini dilakukan dengan coret dan celup. 5. Kain yang sudah dicelup kemudian ditiriskan agar dapat menyerap secara maksimal. 6. Melorot. Proses menghilangkan lilin pada kain. Kain direbus ke dalam air mendidih hingga muncul motif yang telah dibuat. 7. Terakhir cuci kain batik dengan air bersih lalu jemur. Penegasan ulang. Batik merupakan hasil kebudayaan Indonesia. Dibuat dengan melakukan 7 langkah, mulai dari penyediaan alat dan bahan, terutama kain dan pewarnaan dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan, sehingga menghasilkan kain indah yang bagus untuk dikenakan. Ya, itu tadi pembicaranya ya. Sekarang pendengarnya apakah ada koreksi atau tidak? Silakan sampaikan. Dari teks yang dibuat Indah sudah menunjukkan teks eksposisi yang baik, strukturnya pun jelas, baik tesis maupun argumentasi dan penegasan ulang. Begitu juga paragraf yang digunakan adalah paragraf deduktif yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Begitu ya. Oke, berarti sudah selesai. Dan Ya, baik. Silakan kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan untuk teman yang sudah maju. Ya, ya. Nah, sudah maju semua ya barusan ya. Alhamdulillah, ya benar. Alhamdulillah semuanya itu sudah bisa melaksanakan dan menulis tadi teks eksposisi berdasarkan tema yang kamu pilih. Walaupun ada beberapa tadi yang masih belum tepat ya, seperti masih ada penggunaan kata kami, kemudian masih ada penggunaan susunannya yang belum jelas. Terbalik ya, tadi ada yang tesisnya di nomor 2 dan argumentasinya di yang pertama. Tadi ada yang seperti itu masih ya. Tidak apa, tapi setidaknya dengan kamu belajar, dengan kamu salah, kamu tidak akan mengulangi lagi. Jadi besok kalau buat eksposisi, aku kemarin salah loh, waktu itu saya buat tesisnya itu di paragraf kedua. Berarti sekarang nggak boleh seperti itu lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi dari kesalahan kita juga bisa belajar ya. Baik, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? pembuatan teks Ya, pembuatan eksposisi. teks eksposisi ya, pembuatan teks eksposisi ataupun penulisan teks eksposisi. Nah, tadi sebelum kita menulis apa yang harus diperhatikan? Strukturnya. Apa saja struktur teks eksposisi? Strukturnya apa saja? Penjelasan ulang. Nah, ketika kamu tadi membuat, kamu kan memperhatikan struktur. Nah, selain strukturnya harus diperhatikan apa lagi tadi? Apa lagi tadi?
yang berkaitan dengan paragraf dan kalimat. Apa? Induktif, Deduktif, campuran. Itu tentang apa tuh? Tentang paragraf. Ya, kalimat utamanya ya, letak kalimat utamanya di mana ya tadi. Baik, itu tadi kita sudah membuat dan menulis teks eksposisi. Selama tadi menulis atau selama kegiatan pembelajaran hari ini, ada masalah tidak? Atau yang kamu itu merasa sulit di pembelajaran hari ini itu apa? Apa? Menyusun itu strukturnya. Menyusun strukturnya. Kenapa bingung menyusun struktur? Hah? Kalau untuk nulis awalnya nggak bingung ya? Pertama bingung? Iya. Bingung ya. Menulis awal nulisnya bingung. Kenapa? Hah? Kenapa kok bingung? Waktu awal mau menulis apa itu bingung. Kan sudah pilih tema. Ya. Lalu bingungnya dari mana tadi? menentukan kalimat awal. Oh, bingung mau menentukan kalimat awal. Lalu untuk mengatasinya, terus tadi kan kamu sudah maju nih yang pertama kan tadi. Untuk mengatasinya itu bagaimana tadi? Kok pas akhirnya kamu itu bisa, oh saya berarti awalnya tuh yang saya tulis harus ini. Dengan apa tadi? Satu. Dengan membuat tesis. Membuat tesis terlebih dahulu ya. Ya, tadi juga Ibu sudah menjelaskan ya. Biar kamu gampang untuk menulis teks eksposisi, kita itu harus mengikuti struktur. Ketika maju tadi di depan, masih nervous kah? Iya, Masih ada nervous ya, masih takut. Tapi terus bagaimana mengatasinya? Tidak Tidak melihat siapa? Tidak melihat ke temannya. Berusaha untuk tidak melihat ke temannya ya. Oke. Ada lagi nggak kendala-kendala yang sulit pembelajaran hari ini selain tadi menentukan langkah awal, kemudian ketika kalian maju presentasi juga itu masih nervous, masih nggak pede, gitu. Apalagi kesulitannya? Pembelajaran ini akan berguna nanti untuk kalian selanjutnya ya, baik dalam menulis laporan, kalian nanti dalam melakukan penelitian, dalam membuat ilustrasi, dalam dunia kerjamu nanti ya ketika sudah PKK itu pasti kamu akan membuat laporan yang berkaitan dengan jenis-jenis teks depan yang kemarin, tentunya teks eksposisi itu pasti ada karena data dan fakta itu teks eksposisi yang bermain ya. Jadi kamu nanti seringnya itu akan main eksposisi, kemudian deskripsi kalau di tata busana seperti itu ya. Banyaknya di eksposisi dan deskripsi untuk dunia tata busana. Jadi dan untuk pembelajaran selanjutnya nanti kalian bisa menyiapkan membuat cerita karena sudah ini eksposisi ya. Nanti pembelajaran selanjutnya kita akan bercerita melalui hikayat ya. Kalau bisa kamu nanti googling yang waran ya, yang waran silakan googling cari hikayat, contoh hikayat nanti dibawa untuk pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Iya. Baik ya, pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan semuanya. Jadi Ibu rasa kita akhiri dulu ya untuk materi hari ini. Sebelum kita akhiri, ketua kelasnya tadi Sofi ya, silahkan dipimpin doa dulu. Membaca hamdalah mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Jangan lupa makan yang banyak, minum air yang banyak karena cuacanya tetap panas ya walaupun hujan, tapi tetap panas di luar. Jangan sampai dehidrasi dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat baik bagi dunia kerja kita maupun bagi dunia dan akhirat kita ya. Semoga oleh Allah dicatat sebagai amal dan pahala kita ya. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.